Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ibadallah usikum nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan atas hal itu maka kita berkewajiban untuk menjaga nikmat ini senantiasa bertambah dan kemudian bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu berhati-hati terhadap berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada seluruh pemirsa channel YouTube Teman Baik. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik yang terjadi antara Nabiullah Daud alaihissalam dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Di antaranya adalah beberapa kasus yang sering datang kepada mereka berdua. Ya, kasus yang terjadi pada rakyatnya kemudian datang kepada pemimpinnya, dalam hal ini adalah Raja Daud dan kemudian anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kisah-kisah seperti ini ada termaktub baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Di antaranya yang terkenal adalah tentang kisah dua orang wanita yang memiliki anak. Dua wanita memiliki anak, masing-masing punya anak. Terus kemudian salah satu di antara anak mereka itu ada yang diterkam oleh binatang buas, ya, serigala. Dan kemudian setelah itu yang tua maupun yang muda sama-sama mengklaim bahwa anak satu yang tertinggal itu adalah anaknya. Yang tua mengatakan ini anakku, yang muda mengatakan ini anakku. Ini dua wanita itu rebutan anak, ya. Terus kemudian perkara ini dibawa kepada Nabiullah Daud alaihissalam, ya. Beliau adalah seorang raja, seorang pemimpin, dan melihat keterangan-keterangan yang ada, maka kemudian Nabiullah Daud alaihissalam memberikan putusan bahwa anak kecil itu adalah milik perempuan yang tua, ibu yang tua. Kemudian setelah itu mereka bertemu dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan ternyata Nabiullah Sulaiman alaihissalam setelah mendengarkan cerita tentang mereka berdua kemudian mengatakan, wah, kalau tidak ada yang mau mengalah, saya mau belah anak ini saja jadi dua, ya. Jadi setengah buat yang tua, setengah buat yang muda. Kemudian beliau minta diambilkan pisau. Nah, ketika melihat bahwa ternyata Nabiullah Sulaiman alaihissalam dilihatnya serius mau belah anak ini jadi dua, maka ibu yang muda mengatakan, oh, tolong hentikan, ya. Ini anaknya yang tua, anaknya yang tua, bukan anaknya yang muda. Jadi ada kegelisahan yang luar biasa pada ibu yang masih muda, sementara yang tua itu melihatnya biasa saja. Ya, maka kemudian setelah itu Nabiullah Sulaiman menganggap bahwa memutuskan bahwa anak ini sebenarnya adalah anak dari ibu yang muda ini, bukan anak ibu yang tua. Karena tabiatnya seorang orang tua itu biasanya khawatir terhadap kondisi anaknya. Ini yang paling khawatir ibu yang masih muda dan kemudian merelakan kepada yang tua, berarti ibu ini adalah ibu yang sebenarnya dari anak yang bersangkutan. Ya, ini salah satu kisah yang terjadi pada Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman, salah satu kasus yang datang kepada mereka. Ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini, diantaranya adalah tentang Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Daud alaihissalam kita mengetahui beliau dulu ketika kecil itu berhasil membunuh Jalut. Jadi ketika Talut berperang melawan Jalut, pasukan Talut melawan pasukan Jalut. Jalut adalah orang yang digambarkan sangat besar, raksasa, sangat kuat, ya. Dan kemudian ternyata yang berhasil membunuhnya adalah Daud yang saat itu adalah masih muda, ya, Daud dengan ketapelnya. Ini yang terjadi pada Nabiullah Daud alaihissalam. Dan kemudian setelah beberapa saat kemudian Nabiullah Daud menggantikan Talut menjadi raja bagi Bani Israel. Dan Nabiullah Daud alaihissalam ini menjadi nabi sekaligus raja. Jadi ada beberapa nabi-nabi yang memang mereka itu ada yang jadi nabi sekaligus penguasa. Di antaranya adalah Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah Daud alaihissalam punya anak, di antaranya adalah Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman ini diangkat menjadi nabi. Jadi orang tuanya nabi, anaknya nabi, ya. Sama misalnya sebagaimana yang terjadi pada
Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ismail, diangkat jadi nabi. Punya anak namanya Ishak, diangkat jadi nabi. Ishak punya anak namanya Yakub, diangkat jadi nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf, Yusuf diangkat jadi nabi. Jadi bayangkan kalau dari Nabi Ibrahim ke Nabi Yusuf itu 4 generasi semuanya diangkat jadi nabi. Karena itu Rasulullah menjelaskan tentang pribadi Yusuf, Karim bin Karim bin Karim bin Karim, orang mulia, anak orang dari orang mulia, anak dari orang mulia, anak dari orang mulia. Karena jalur ke atas itu tersambung, risalah kenabian itu tersambung. Ini yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam hingga Nabi Ibrahim, dan terjadi pula Nabiullah Daud alaihissalam dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi orang tua dan anak sama-sama jadi nabi. Dan karena itu ya kadang-kadang orang tua itu kan biasanya punya semangat untuk mewariskan hal-hal kebaikan kepada anak-anaknya ya. Kalau anak itu dilihat bukan hanya sebagai pewaris nasab, bukan sebagai pewaris harta, bukan sebagai penyambung bisnis, atau malah mungkin nanti kalau orang tuanya meninggal, anak ini akan membayarkan utang-utang orang tuanya. Bukan cuma itu, tapi anak itu juga pewaris perjuangan. Maka seorang ulama biasanya mendidik anaknya untuk jadi ulama supaya bisa meneruskan perjuangannya. Seorang pejuang akan mendidik anaknya punya karakter menjadi seorang pejuang, meskipun nanti lahan perjuangannya tidak sama dengan dirinya. Seorang guru kadang-kadang punya kecenderungan anaknya jadi guru, pegawai jadi pegawai, petani jadi petani. Ya, memang kadang-kadang ada situasi seperti itu. Jadi ini yang terjadi pada Nabiullah Daud alaihissalam dan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan mereka itu sering ya didatangi oleh rakyatnya, diadukan perkaranya dan minta keputusan hukum. Dan ini memang situasi yang benar. Jadi kalau rakyat biasa itu minta keputusan kepada para pemimpin-pemimpinnya ya. Biasa kalau di sekitar kita ada masalah dibawa ke RT, ada masalah dibawa ke RW, kan kepada pemimpin-pemimpinnya. Dan sebuah kebahagiaan luar biasa, sebuah hikmah luar biasa adalah kita diberikan pemimpin yang soleh, sehingga keputusan-keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah ini ada 2 keputusan yang tidak sama antara Nabiullah Sulaiman dengan Nabiullah Daud alaihissalam yang sebenarnya adalah bapaknya. Dan ternyata keputusan Nabi Sulaiman, anaknya itu dianggap lebih tepat ya dibanding dengan keputusan bapaknya. Dan kemudian ada beberapa kisah-kisah yang lain. Misalnya di dalam Al-Quran dijelaskan tentang ada 2 orang mengadukan, yang satu itu membawa kambing yang menerobos pada kebun atau tanaman pihak lain ya. Terus kemudian putusan Nabi Daud alaihissalam, kambing ini diserahkan. Keputusan Nabi Sulaiman, kambing ini diberikan sementara, nanti bisa dimanfaatkan, dan kemudian kalau sudah dianggap setara dengan nilai kerusakan yang ada, kambing ini dikembalikan kepada pemimpinnya. Keputusan Nabiullah Sulaiman alaihissalam dianggap lebih tepat daripada keputusan dari Nabiullah Daud alaihissalam. Kemudian juga ada hadis yang menceritakan tentang seorang wanita yang difitnah oleh 4 orang ya, yang difitnah berbuat tidak baik dengan anjingnya. Terus kemudian keputusan Nabiullah Daud alaihissalam saat itu adalah wanita ini dihukum mati. Tapi ketika bertemu dengan Nabiullah Sulaiman kemudian dipisahkan ya. Ternyata 4 orang yang menuduh ini menganggap anjingnya warnanya beda-beda. Oh, berarti ini orang yang berbuat fitnah, kemudian orang ini semuanya dibunuh. Ini contoh saja. Ini yang pertama tentang kedudukan Nabiullah Daud alaihissalam dan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, dari kisah ini kita mengetahui bahwa ternyata para nabi itu juga berijtihad. Karena selama ini kita menganggap kita beranggapan bahwa nabi semuanya itu ucapannya itu wahyu ya. Ketika menjadi seorang nabi ya, maka mereka itu satu sisi menjadi nabi, satu sisi juga menjadi manusia biasa. Ketika menjadi nabi, mereka itu mendapatkan wahyu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin keputusannya salah. Tapi kadang-kadang mereka juga menjadi manusia biasa yang ketika itu mereka itu berijtihad dengan daya pikirnya, dengan daya kreasinya ya, dengan pemahamannya, dan kadang-kadang benar kadang salah. Ini terjadi pada para nabi. Contoh misalnya yang terjadi pada Nabiullah Muhammad SAW ketika akan melakukan perang Badar. Melakukan perang Badar, kemudian beliau menempatkan satu pasukan di satu titik. Kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, menempatkan pasukan di sini itu wahyu, engkau dibimbing wahyu, atau pendapatmu atau ijtihad ya, pendapatmu sendiri? Saya menempatkan di sini pendapatku sendiri. Kalau ini adalah pendapatmu, saya punya pendapat lain. Ya, pasukan di sana dekat dengan tempat air lebih tinggi sehingga kita bisa lebih mudah mendapatkan kemenangan. Ya, ini contoh sederhana bahwa para nabi itu sebenarnya juga selain dibimbing oleh wahyu ketika menjadi nabi, mereka juga kadang menjadi manusia. Mereka berijtihad dengan pemahamannya. Ya. Nah, lalu bagaimana cara kita membedakan? Kita membedakannya itu ketika berbicara masalah wahyu, berbicara masalah akhirat, masalah agama, pasti itu dibimbing oleh wahyu. Tidak mungkin berijtihad.
ya. Tetapi kalau masalah-masalah keduniaan kadang-kadang Rasulullah itu berijtihad, ya. Kadang-kadang dengan ijtihadnya sendiri, kadang-kadang memilih ijtihadnya para sahabat. Pasukan tawanan perang Badar itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya pendapat ini baiknya dibebaskan, ditebus. Pendapatnya Umar baiknya dibunuh misalnya, ya. Ternyata karena Rasulullah itu punya sifat kasih sayang lebih condong kepada ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, bisa dibebaskan atau bisa ditebus. Ini contoh sederhana. Kadang-kadang Rasulullah, sungguh pun beliau adalah nabi yang dibimbing wahyu, itu kadang-kadang bisa berijtihad dengan dirinya sendiri, dengan pikirnya sendiri, juga kadang-kadang mengambil ijtihad para sahabat. Ini pelajaran yang kedua dari kisah ini. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran paling penting yang bisa kita dapatkan adalah kita agar menjadi benar-benar penegak keadilan. Karena seorang hakim, seorang pemimpin kadang-kadang itu punya tendensi-tendensi tertentu, ya. Seorang pemimpin, pemegang kebijakan, ya, pemegang otoritas kadang-kadang punya tendensi tertentu, ya, sehingga dengan itu membuat keputusannya tidak adil, ya. Contoh misalnya yang terjadi kalau ada keluarganya berperkara dengan orang lain, kadang-kadang muncul perasaan keinginan untuk memenangkan keluarganya, ya. Atau misalnya pada diri Rasulullah SAW, ya, beliau itu punya kecenderungan untuk berpihak pada orang miskin. Jadi kalau ada orang kaya sama orang miskin ada punya perkara, Rasulullah itu punya kecenderungan untuk memihak kepada orang miskin. Dan yang seperti ini terjadi pada kita semua, ya. Orang tua itu kalau anak pertama dengan anak yang terakhir berkelahi rebutan apa, kecenderungannya kita itu bela yang paling kecil. Kemudian misalnya, ya, polisi itu kalau di jalan ada kecelakaan, satu mobil, satu becak atau pejalan kaki saja, maka kecenderungannya adalah bela becak itu dan kemudian menyalahkan mobil, ya. Meskipun kadang-kadang yang salah tidak selalu yang besar, yang salah tidak selalu mobilnya, kadang-kadang becaknya juga salah. Tapi kecenderungannya kan kira-kira seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita pegang bagi para pemimpin, harus punya semangat keadilan yang tinggi, yang salah dianggap salah, yang benar dianggap benar, meskipun kadang-kadang kesalahan itu terjadi pada diri kita dan kemudian kebenaran itu ada pada orang lain. Dan kita, mumpung kita belum jadi pemimpin, harus berlatih dengan hal-hal seperti ini supaya ketika kita jadi pemimpin benar-benar bisa menjadi penegak keadilan. Yang terjadi pada Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman ada kecenderungan pada diri Nabiullah Daud, ya, karena menganggap bahwa wanita yang sudah tua ini sudah tidak punya anak lagi, sudah sulit untuk punya anak, maka anak yang tadi itu yang diperkarakan diberikan kepada yang yang tua, sedangkan yang muda ini kan usianya masih panjang, dia bisa hamil lagi, punya anak lagi, nanti kan bisa punya anak lagi. Walau alam bisawab, barangkali itu diantara pertimbangannya. Tapi Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu memutuskan berdasarkan bukti sekaligus firasat. Ya, firasatnya adalah ini sangat khawatir dengan keselamatan anaknya, dan biasanya yang seperti ini terjadi pada orang tuanya yang asli, sedangkan yang satunya yang tua ternyata tidak terlalu khawatir, maka beliau memberikan kepada yang muda karena memang yang muda ini memang orang tua yang sebenarnya. Walau alam bisawab, moga-moga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.